saya siapkan juga Borlansi saya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Oke, jadi topik kita di hari ini masih di arithmetic encoding yang sempat kita buat setengahnya saja, belum siap ya. Oke, masih infrastrukturnya aja, masih skeletonnya aja, belum semua. Oke, jadi saya mulai share screen ya. Mudah-mudahan screen saya sudah kelihatan. Ya, tadi sempat tidak kelihatan screen-nya tadi pagi. Ini sudah terlihat semua ya screen-nya. Oke. Nah, kalau udah kita mulai dengan mencoba ini ya. Ada membuat compression table ya. Compression table di mana dia compression table saya. Compression table ini dia ya, kode-kode ASCII yang akan kita pilih ya. Nah, kemudian saya akan membutuhkan juga binary table-nya ya, encoding atau binary table-nya misalnya saya buat dengan string aja, bertipe string aja. Misalnya binary table ya, binary encoding table. Nah, sebenarnya algoritma kita itu lebih sering disebut sebagai binary arithmetic encoding ya, binary arithmetic encoding. Oke. Nah, jadi karena saya pakai 6 byte aja, misalnya 6 bit aja, 6 bit, makanya saya pinjam 6 byte ya. Jadi kita tidak memiliki tipe data bit yang dapat diolah secara oleh semua bahasa program ya, secara array ya, array bit kita tidak ada fitur otomatis untuk mengolah. Tapi kalau array karakter atau string itu ada. Jadi saya manfaatkan sebagai string dengan melebihkan 6 digit itu dilebihkan 1 untuk dimanfaatkan sebagai string. Oke. Nah, jadi binary table ini ya akan saya isi, saya buat function untuk mengisi. Maksudnya nanti huruf kemarin kan terakhir kali untuk angka 0 sampai 9 itu kita pakai encoding ulang nomor 0 sampai 9. Untuk huruf A sampai Z kita encoding ulang dengan nomor 10 sampai dengan nomor 36 kalau nggak salah ya. Nah, begitu juga dengan huruf kemudian spasi dan titik ya, spasi dan titik. Jadi totalnya adalah 64. Jadi saya akan membutuhkan lagi sebuah function untuk fill binary table. Oke, jadi fill binary table. Nah, mungkin saya mengulang sedikit yang minggu lalu, siapa tahu lupa, kita refresh ulang. Nah, jadi fill compression table ini akan membuat apa? Fill compression table ini setelah dijalankan itu akan membuat ya tabel, mungkin saya coba mencetak tabelnya compression table, coba ya. Nah, saya coba for i dimulai dari 0 selama i lebih kecil dari 64 i++. Oke, di sini saya akan mencetak persen i ya, persen 2i titik 2 kemudian persen c. Nah, persen i adalah untuk variabel i, persen c adalah untuk compression table di posisi ke i. Jadi sehingga dari sini kita bisa mencoba ya run C++ arithmetic encoding-nya. Oke, nah itulah dia. Mungkin saya lupa clear screen ya. CLS dulu, coba sekali lagi arithmetic encoding-nya. Oke. Nah, inilah dia. Nah, jadi nomor 0 sampai 9 itu karakternya tidak dapat dicetak ya. Nomor-nomor angka ini nggak bisa dicetak. Nah, untuk karakter 10 sampai dengan 36 itu adalah huruf A sampai Z besar 35 ya. Kemudian 36 sampai dengan 61 itu adalah huruf A kecil sampai Z kecil. 61 adalah spasi, 63 adalah titik. Sementara itu dulu ya tabel kita ya. Nah, untuk setiap tabel kita ini saya akan membuat binary code-nya. Jadi saya akan membutuhkan sebuah function lagi. Ya, di mana function binary itu desimal udah saya siapkan. Function pangkat ya dibutuhkan untuk membuat binary ke desimal. Oke, function mencari karakter di dalam table compression-nya juga sudah dibuat. Function file size juga sudah kita buat. Jadi saya butuh satu function lagi yang namanya ya mana tadi saya buat fill compression table udah, fill binary table ya, fill binary table. Nah, jadi fill binary table ini nanti akan memanggil binary to decimal type ya. Nah, jadi fill binary table ini akan membuat semua nilai-nilai numerik untuk nilai 0 sampai 63. Jadi saya butuh variabel i for i dimulai dari 0 selama i lebih kecil dari 64 karena encoding kita 6 bit ya.
Nah, jadi kita karena demo program compression secara live, jadi harap maklum kalau ada error sedikit dalam proses pembuatannya ya. Oke, nah jadi kita perbaiki errornya secara live juga ya. Nah, jadi fill binary table ini isinya. Nah, jadi untuk mengisi binary table yang tadi ada 64 tadi, 64, masing-masing 64 itu saya asumsi ada 6 bit ya, ada 6 bit, jadi saya kasih 7. Oke. Nah, manfaatkan function decimal to binary type ini ya. Oke, jadi saya buat compression table, bukan binary table di posisi ke I itu diisi oleh decimal to binary type di I. Nah, jadi artinya kalau binary table di tempat 0 itu akan diisi oleh binernya 0 ya. Nah, binernya 0 itu adalah huruf 0 kebetulan. Nah, kemudian binary table di posisi ke-1 akan diisi oleh biner 1 ya, dan seterusnya. Binary table kedua akan diisi oleh biner 2 dan seterusnya. Oke. Nah, dengan cara seperti ini maka binary table-nya nanti akan terisi semua ya. Nah, jadi nanti pada saat huruf A kan 10 ya. Huruf A kan 10, posisi 10 encoding kita. Nah, jadi 10 dibuat menjadi binary, kemudian diisi lagi ke binary type. Jadi sehingga saya mendapatkan encodingnya seperti ini. Jadi saya print %C sekali, saya print lagi %S sekali, ya, %C sekali, %S sekali. Nah, sama dengan aja saya buat ya. Jadi saya buat juga binary table-nya yang ke I. Nah, kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan encodingnya kelihatan ya. Sorry, mungkin belum di. Oh, ada error sebentar. To view parameter to call decimal to binary. Iya, decimal to binary rupanya ada parameter. Oh iya, rupanya dia pakai ini ya, pakai passing by reference ya, binary type ini ya, binary type 7 ya. Oke. Jadi ini mungkin saya boleh buat binary type ini. Ada nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Kompatibel ini ya. Ini karakter 7 binary type, ini juga karakter 7 dijadikan array 64, harusnya kompatibel ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi cara memanggil decimal to binary type itu rupanya nggak pakai sama dengan, ya, tapi menggunakan passing by reference. Mudah-mudahan semuanya masih ingat yang namanya passing by reference ya. Oke, sekali lagi saya jalankan. Oke, tidak ada error ya. Nah, kemudian saya coba CLS, kemudian dijalankan sekali lagi. Jadi saya harus memastikan bahwa function saya berfungsi dengan benar, baru saya bisa lanjut, dan ternyata masih salah. Semuanya jadi sama dengan ya, sama dengan %S ini untuk binary table. Oh, saya lupa memanggil function fill binary table ya. Nah, panggil dulu. Jadi fill compression table, fill binary table. Oke, save. Coba saya jalankan lagi sekali lagi. Oke, nah itulah dia semua. Oke, 0 sampai 9 itu binary-nya adalah ini, biner 0 sampai 9 juga ya. Oke, kemudian A itu yang 65 di encoding jadi 10 itu binernya 1010. Nah, jadi semuanya sudah ada binernya saya buat. Ya, nah jadi semua huruf ini sudah ada binernya, 6 digit, 6 digit, 6 digit, tinggal kita coba membuat kompresinya saja ya. Oke, ya. Nah, yang ini saya nggak tahu kenapa jadi 36 di sini ya, 36. Dari mana datangnya 36? 36 mungkin karena, oh iya, karena ada baris perintah di bawah ini ya. Nah, function find position table A itu di posisi 36 ya. Oke, jadi infrastrukturnya udah jadi, Nah, jadi ini mungkin saya udah boleh nutup nih ya. Boleh saya jadikan komentar aja ini. Ya, nah, terus kasih keterangan try the binary encoding table ya, binary encoding table ya. Oke. Nah, sampai di sini baru kita mulai membuka file yang mau dikompres. Jadi ada file di atas ya, jadi ada file ori, ada file compression, ada file result. Kita buka file orinya. Nah, saya pinjam file ori yang minggu lalu yaitu acak.txt. Ini dia. Nah, acak.txt itu saya ingatkan kembali itu adalah berukuran 64 byte ya. Oke. Nah, jadi kita akan mencoba membuka acak.txt dengan cara file ori sama dengan fopen, perintah fopen dari nama file acak kita itu apa? Ori file name ya, ori file name.
bukan sambung txt tapi acak txt ya. Acak txt, compression file name diganti menjadi misalnya acak titik arithmetic encoding ya, arithmetic encoding misalnya gini ya, ARE ya. Oke. Binary arithmetic encoding. Binary arithmetic encoding ya. Nah, oke, kita coba. Jadi kita buka dengan nama ori file name yaitu acak.txt. Coba dengan nama ori file name, original file name, dibuka dengan mode RB, di read secara binary ya, baca secara binary. Oke, kita tetap nanti akan membatasi karena kita hanya prototype aja, kita hanya akan membatasi sampai ke maksimum buffer yang saya buat. Nah, untuk maksimum buffer yang saya buat ini, kemarin ada mahasiswa yang di kelas pagi yang bertanya, ini apakah memang udah maksimal yang disediakan oleh OS kita? Nah, itu tidak, ya. Jadi saya menjawab tidak. Nah, kenapa tidak? Karena begini ya. Nah, setahu saya ada batasan tertentu daripada setiap OS ya. Nah, contoh, kalau OS 16 bit ya, ini jadul banget, tahun 80-an. Nah, kalau OS 16 bit, seingat saya, maksimum sekali pesan memori hanya boleh 64 KB. 64 KB itu sama dengan 65536 ya. Nah, jadi sekali pesan memori itu maksimum buffernya hanya bisa 64 KB dan tidak lebih ya. Nah, kalau untuk OS 32 bit, kalau saya nggak salah, ini bisa sampai kepada sekali pesan memori bisa sampai 1 GB. Kalau saya nggak salah ya. Antara 1 GB atau setengah GB lah. Ya, nah, jadi maksimum buffernya sebesar ini. Jadi 512 MB itu kan artinya 512 kali 1024 kali 1024 byte ya, kan gini ya. Nah, jadi beda OS 32 bit dengan 16 bit itu ternyata dia pemesanan memorinya lumayan jauh perbedaannya. Nah, tapi saya belum mencoba OS yang 64 bit ya. Nah, saya prediksi mungkin ini hitungan GB ya, hitungan GB yang bisa dipesan memorinya sekali pesan ya. Jadi ini bukan buffer yang paling maksimum untuk OS kita, enggak. Kebetulan saya pakai OS 64 bit kan, ya. Nah, jadi pemesannya bisa hitungan GB, tapi kita nggak mau coba yang sampai segitu lah ya. Ya. Nah, ini saya tutup. Kembali ke masalah tadi. Nah, jadi pertama kali kita membuka file ori, lalu periksa apakah file ori-nya berhasil dibuka, ya. Nah, ini sama artinya dengan if file ori tidak sama dengan null. Nah, artinya file ori tidak kosong. Nah, ini artinya kalau file ori ada, ya. Nah, jadi kalau file ori ada, saya boleh print misalnya, ya, cannot open %s, ya, cannot open original file %s atau source file ya. Source file %s. Ya, jadi %s-nya adalah untuk si ori file name. Itu yang pertama kita buat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau file ori ada, pengolahan file ori nanti jangan lupa file ori-nya ditutup. Jangan lupa file ori-nya ditutup. Nah, kemudian setelah file ori berhasil buka, kita karena hanya prototype aja kita buat, kita batasi di sini tempat saya bad network quality terus muncul ya. Di tempat Anda tidak masalah ya? Nggak ada masalah kan? Tempat saya sih nggak ada ya, Sir. Oke, mudah-mudahan yang lain nggak ada ya. Di tempat saya ada sekali-sekali muncul bad network quality ya. Tapi oke, saya lanjut. Oke, nah jadi setelah file ori berhasil dibuka, kita ambil file size-nya. Ya, oke. Jadi saya di atas ada deklarasi ya, ori size, result size ya. Oke, nah jadi ori size saya ambil. Ori size itu sama dengan file size ya. Panggil function ini yang kita buat minggu lalu. Ori size sama dengan file size dari si file ori. Oke, nah kita batasi dia sampai max buffer kita ya. Nah, jika ori size itu lebih kecil atau sama dengan max buffer, silakan lanjut. Nah, kalau ternyata melebihi max buffer, mungkin saya boleh print ya. Apa ya saya buat? %s file size is misalnya larger than gitu ya, atau cannot continue compression process because %s file size is larger than the maximum misalnya ya, the maximum file size. File size of %i lah ya, %i. Oke, jadi %i di sini because the %s file size %i bytes
ya, is larger than the maximum file size percent e bytes, kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian persen s-nya untuk ori file name. Oke, maksimum file ori-nya adalah ori size. Kemudian maksimumnya adalah max buffer. Oke, tapi yang kita buat kan nantinya sampai melebihi itu ya. Nah, jadi harusnya tidak masalah. Oke. Nah, kemudian jika ori size lebih kecil dari max buffer, lanjutkan terus ya. Nah, pesan buffer ini, pesan buffer original, karena ini array dinamis kemarin saya buat, sebesar ukuran file kita ya. Nah, pesan buffer ori, pesan dulu buff ori sebesar ya sama unsigned karakter. New unsigned karakter ya, pesan sebesar ori size. Nah, ini kan stylenya C++ ya, ini stylenya C++. Jadi saya komentar dulu. Nah, saya kan pakai bahasa C ini, ya. Nah, meskipun Borland C bisa C dan C++ yang saya pakai, tetapi tetap aja ya, biar seragam, ya saya pakai C aja. Kenapa? Karena kalau saya pakai C++, saya kan pakai IOStream ya, include IOStream yang tidak pakai H. Kemudian di sini saya harus menambah using namespace standard kan gitu ya. Jadi beda ya. Jadi kalau C++ itu dia ada include IOStream dan wajib ada using namespace standard. Tetapi kalau karena saya pakai stylenya C, bukan C++, maka using namespace standarnya tidak saya pakai, include IOStream-nya tidak perlu saya pakai. Bahkan kalau saya pakai include IOStream pun, itu harus pakai .h ya, jadi ada perbedaan antara C dengan C++ ya. Oke, lanjut. Nah, sampai di sini. Nah, ini caranya C++ pakai keyword new. Nah, di bahasa C tidak ada new ya. Nah, kalau versi bahasa C, caranya buffer ori sama dengan memory allocation, malloc. Memory allocation ya sebesar ori size. Nah, ini caranya bahasa C. Kalau yang di sebelah kanan caranya bahasa C++. Ada fitur new ya, pakai fungsi malloc, memory allocation. Tetapi ada kendala, coba kita jalankan ya. Ada kendala. Kendala pertama adalah malloc tidak dikenal. Oke ya, malloc tidak kenal. Oke. Yang kedua adalah tipe datanya tidak sesuai. Ini unsigned character, ini void pointer. Ini unsigned character pointer, ini void pointer. Jadi malloc itu mengembalikan void pointer ya. Sementara ori size kita adalah unsigned character pointer, jadi tidak cocok. Nah, masalah pertama bisa kita handle kalau saya nggak salah dengan menggunakan include stdlibh ya, stdlibh. Oke. Nah, saya coba lagi. Mudah-mudahan errornya sudah berbeda. Nah, masuk. Jadi undefined function malloc-nya itu sudah selesai karena saya include stdlibh. Stdlibh bisa dipanggil di bisa dipanggil di Watcom-C, bisa dipanggil di Linux GCC juga, udah pernah saya coba ya. Bisa juga dipanggil di Microsoft C++ juga, udah pernah saya coba itu ya. Oke, nah jadi error satu-satunya adalah tidak dapat mengkonversi void pointer menjadi unsigned character pointer ya gitu ya. Nah, ini tidak begitu sulit ya. Nah, jadi kita paksakan aja konversi dengan stylenya bahasa C, yaitu konversi ke unsigned character pointer. Ya, nah ini adalah stylenya C. Nah, kalau tidak terbiasa, tidak apa-apa. Saya pakai caranya C++ saja. Saya pakai caranya C++, tetapi caranya C tetap saya buat di samping saya. Ya, ini caranya C ya. Oke, nah sampai di sini mungkin saya boleh kompilasi dulu. Tidak ada masalah ya. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah berhasil memesan buffer, baca dari file fread, baca dari file ori kepada buff ori sebesar ori size sebanyak 1 kali kepada file original. Ya, nah ini kita udah membaca file ya. Nah, setelah membaca file, kita scan satu persatu hurufnya dan encoding satu persatu hurufnya. Nah, jadi karena kita mau encoding ke buffer compress ini ya. Kita kan mau encoding ke buffer compress. Oke. Nah, berapa ukuran byte yang dibutuhkan oleh buffer compress? Nah, kita udah tahu efisiensi daripada itu adalah berapa byte ya? 8 bit jadi 8 bit jadi 6 bit, berarti efisiensi kompresi kita adalah 25% ya. Nah, jadi kalau ukuran file yang mau dikompres adalah 64 byte, maka hasil kompresinya akan menjadi efisiensi 25% itu misalnya nanti tinggal 75%. Jadi dikali 3 bagi 4 ya. Nah, 64 itu dikali 3 bagi 4 dapat 48. Jadi sehingga untuk nanti si compression size ya.
variabelnya, lupa saya. Ini ya, compress size ya. Nah, jadi untuk variabel compress size ini saya boleh membuat ya, compress size sama dengan buffer ori, oke, buffer ori dikali 3 dibagi dengan 4 kan gitu ya. Nah, kalau mau jaga-jaga tambah 1 byte. Kalau mau jaga-jaga ya, itu buffer compression kita. Nah, nanti di akhir jangan lupa buffer-buffer ini dibuang ya. Delete. Ini cara C++ delete ya. Nah, ini delete ini cara C++. Delete apa namanya? Compression buffer, dan jangan lupa delete juga ya, delete juga apa namanya? Buffer ori ya. Buffer compression dengan buffer ori itu di delete ya. Nah, jadi setelah compression size didapatkan, kita pesan compression size-nya, yaitu kita pesan buffer compression-nya, buffer untuk compression-nya sama dengan ya, kalau caranya C++ adalah new unsigned character daripada compression size. Kalau cara C-nya kembali kemari. Silakan dipakai ya. Oke. So, tadi saya bilang delete itu adalah cara C++ ya. Iya, delete tidak pakai kurung. Cara C++. Oke, jadi cara C-nya kayak mana? Cara C-nya pakai perintah free. Free buffer compression. Dan itu juga include stdlib ya. Oke, jadi ini caranya C++. Ya, ini caranya si bahasa C. Ini caranya si bahasa C pakai malloc. Ini caranya C++ ya, pakai new ya. Jadi biar menambah wawasan aja ya. Bahkan ada yang tanya tadi pagi ya, ada mahasiswa 20 yang tanya, C++ itu ada kok yang mainnya pakai int argc dan karakter pointer argv ya, kok begini ya. Nah, ya jadi bahasa C itu ada yang fitur-fitur yang agak berbau low level lah istilahnya seperti itu ya. Nanti itu nggak saya jelaskan di sini ya, karena target kita hari ini ada compression ya, itu nanti dibahas di sesi lain aja. Selesai compression boleh ditanyakan kembali kalau mau tahu ya. Oke, nah jadi untuk itu, untuk setiap buffer ori itu saya ambil dengan cara for i sama dengan 0 selama i lebih kecil dari ori size, kemudian i++. Nah, saya akan mengambil hurufnya dari buffer ori, kemudian saya cetak kembali encodingnya menjadi apa dengan cara begini. Dengan cara begini ya. Jadi mungkin saya boleh menggunakan beberapa variabel, misalnya C sama dengan ya buffer ori di posisi ke i. Oke. Nah, kemudian kita encoding ke binary type binary ini, oke. Nah, jadi kita encoding dengan cara find ya, find find position in table. Oke. Panggil find position in table. Siapa yang kita find? Siapa yang kita find? Yang kita find adalah sebuah karakter ya, sebuah karakter. Nah, jadi karakter yang tadi buffer original itu kita find positionnya. Nah, kita pinjam satu variabel posisi, misalnya integer post lah ya, integer post misalnya. Oke. Nah, jadi post sama dengan find position in table daripada si karakter C. Nah, lalu kemudian saya nanti akan menampilkan tabel binernya, ya, menampilkan tabel binernya dengan cara apa ya? Apa tadi? Saya pun lupa fungsinya tadi. Ini ya, binary table ya. Jadi kita juga nanti akan membuat binary table-nya di print dengan cara, print ya, print pakai %2i, di posisi kedua i itu ada huruf %c ya, itu ketemu di posisi ke %i, kemudian encoding binernya adalah di urutan ya, di urutan ke %i, %2i juga boleh lah. Ya, ini urutan. Ini posisi buffer kita. Ini adalah posisi ditemukannya di tabel compression encoding kita. Ini adalah karakter yang tersimpan di karakter ini ya, karakter ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah %s untuk binernya. Jadi saya ulangi, %i yang pertama adalah untuk urutan karakternya di dalam buffer original. %i yang kedua adalah untuk posisi tempat ditemukan karakter di tabel encoding kita. Kemudian %c itu untuk variabel c, kemudian %s itu untuk binernya, binary table-nya ya. Jadi binary table di posisi ke pos. Oke. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya sebelum kita simpan compression-nya ya. Oke, kita lihat. Ada error sebentar, illegal use of baris 122. 122. Coba saya status barnya. Status barnya di mana nih? Status bar ya. Kok nggak bisa? Status bar saya mungkin harus pakai
Ih, nggak bisa pakai. Oh, itu dia. Oke, status bar ya. Line 122, line 122, 122. Berarti di sini ya, line 122. Oke, katanya pesan errornya adalah, kok buffer ori salah, ori size ya, salah. Pointer dikali pula ya, harusnya integer yang dikali bukan pointer ya. Compression size sama dengan ori size kali 3 bagi 4 untuk jaga-jaga buffernya tambah 1. Oke, coba. Oke, tidak ada error, itu yang penting ya. Ada error, runtime error nih. Ternyata ada runtime error. Oke, saya debug dulu kira-kira penyebab runtime errornya ada di mana. Mungkin ada bagian tertentu yang saya komen dulu untuk melihat errornya terjadi di mana. Nah, kalau ini ada error juga berarti problemnya bukan di sini. Ori size 1 ori, unsigned karakter dari compression size pas ini ya. Saya mau cari errornya di mana. Ini tidak error ya. Berarti ada kemungkinan errornya ada di sini. Oke, coba ini saya buka. Ini yang ditutup. Sekali lagi, tidak masalah. Ini dibuka, ini ditutup. Sekali lagi, tidak masalah. Oke. Nah, ini ditutup, ini dibuka. Jalankan lagi. Enggak masalah ya? Iya, enggak masalah. Tadi kok error. Kalau ini dibuka, berarti dicurigai baris ini ya. Nah, dicurigai baris ini. Coba sekali lagi. Error ya. Tapi seingat saya kalau pakai kata kunci new dia pakai kurung siku ya. Kurung siku ya kalau saya nggak salah ya. Oke. Nah, ori size kali 3 bagi 4 tambah 1. Harusnya nggak salah ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak mau diambil pusing, saya pakai ukuran yang sama aja dengan ori size ya. Sementara seperti ini dulu, biar nggak error dulu ya. Oke, tidak error ya. Berarti gara-gara kalkulasi tadi yang menyebabkan dia error ya, kalkulasi ini tadi. Ya, kali 3 bagi 4 tambah 1 ini yang buat dia error tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya ikuti aja ukuran orinya. Nah, ini saya coba cetak ya. Saya coba cetak, mungkin saya membukanya dengan textpad aja ya. Biar lebih berwarna-warni. Oke. Jadi saya pakai yang agak modern lah ya. Ini pun nggak modern banget nih. Oke. Nah, kemudian saya buka juga acak TXT yang asli. Oke, ini acak TXT yang asli. Coba diperbesar tulisannya juga. Oke, nah ini adalah yang original. Oke, nah ini adalah program kita. Jadi ada warna-warninya di sini. Lebih enak kita lihat. Oke, nah kita jalankan ya untuk melihat hasilnya. Oke, itulah dia hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, di bawah kok ada, bentar. Mungkin karena lupa CLS, kok ada 36 di bawah ya. Apa ada yang sebentar ya, kok ada ini pula di bawah. Mungkin sisa program orang. Oke, udah pas ya. Nah, coba diperhatikan. Saya sambil buka ini ya. Pertama kali kena huruf A, lalu huruf B, huruf C. Oke. Jadi A, huruf B, huruf C. Huruf A itu ditemukan di tabel kita di posisi 10 sesuai dengan tabel kita. Huruf B di posisi 11, huruf C di posisi 12, encodingnya jadi demikian. Kemudian ketemu huruf E, huruf D, huruf F. Jadi kemudian ketemu huruf E, D, F, ketemu di posisi 14, 13, 15, encodingnya adalah ini, oke. Nah, jadi encodingnya udah dapat semua ya. Udah dapat semua. Nah, tinggal kita buat menjadi 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit aja. Ya, 8 bit, 8 bit aja. Oke, dan nantinya tetap ada tantangannya. Ya, jadi tetap ada tantangannya ya. Oke. Nah, 8 bit, 8 bit, 8 bit encodingnya. Oke. Nah, jadi bit-bit ini akan saya gabungkan ke sebuah buffer binner nanti ya. Nah, barangkali buffer binner ini sebentar ya. Barangkali buffer binner ini ya tadi ya. Buffer compression ini ya, ini dia.
Jadi compression size itu sama dengan ori size, saya rasa dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena 1 byte itu menjadi 6 bit. 1 byte itu menjadi 6 bit. Sementara saya tidak memiliki tipe data bit. Saya hanya memiliki tipe data byte ya. Jadi nggak mau saya pinjam byte menjadi bit. Padahal saya hanya butuh 0 dan 1. Sementara byte itu 0 sampai 255 ya. Jadi agak boros apa boleh buat ya. Jadi saya kali 6, compression size sama dengan ori size kali 6, lalu ciptakan buffer compressionnya. Nah, jadi binary table ini akan saya sisip terus ke buffer compression ini, ya. Nah, untuk jaga-jaga saya tambahkan dengan 1, ya, buffernya ya. Oke, jadi cara memasukkannya ke dalam buffer compression kita adalah, nah, binary table ini table ya, karakter diambil dari buffer, kemudian karakter tersebut katakanlah huruf B ketemu di posisi 11. Ya, find position ketemu di posisi 11. Nah, kemudian binary table ini nanti dia kode untuk 11 itu berapa? Itulah yang disimpan kepada buffer compression ini. Oke, kita buat ya. Kita mainkan secara string ya. Oke, mainkan secara string. Jadi, sebelumnya kita mulai dengan string copy, buffer compression dengan string kosong. Ya, string copy saya harus include lagi string H ya. Oke, string copy buffer compression dengan string kosong. Itulah sebabnya kenapa bahasa C lebih cepat daripada bahasa C++. Kenapa? Karena Karena tidak ada tipe data kelas yang kita gunakan seperti string ya. Tipe data kelas itu bukannya menghemat memori ya, itu boros memori itu sebenarnya ya. Jadi menghemat memori. Jadi ini buffer compression ini adalah sebuah array karakter yang dijadikan string kan gitu ya. Nah, jadi saya string copy buffer compression dengan kutip kosong. Oke. Nah, dimulai dari kosong. Nah, ini caranya sama dengan saya buat buffer compression di huruf ke-0 adalah kosong. Sama. Jadi cara kerja si bahasa C itu adalah bahwa tipe data string itu selalu menggunakan tipe data string itu selalu menggunakan pemisah dengan kode ASCII 0 untuk setiap stringnya di memori. Jadi memori kita, komputer kita, kalau ada string yang berdekatan di memori, nah masing-masing string itu kalau dengan bahasa C ada pemisahnya yaitu kode ASCII 0 ya. Nah, jadi ini kalau pemisahnya di huruf pertama artinya belum ada string, belum ada isi ya. Nah, jadi sama artinya dengan string copy buffer compression dengan kutip kosong. Tapi kan ini lebih ribet ketiknya, terlalu panjang dan butuh function ya. Oke, nah jadi bagaimana cara menyambung binary table ke dalam buffer compression ini ya? Cara menyambungnya tinggal pakai perintah strcat aja ya. Strcat buffer compression dengan binary table di posisi ke pos ya. Baru nanti pada akhirnya saya boleh mencetak buffer compression kita itu ya. Sekali lagi saya jalankan. Nah, bakalan pusing semua membaca ini nanti. Run-nya. Oke, bakalan pusing ini ya. Aduh, kayak mana pula bacanya ini kan gitu ya. Oke, saya copy ya. Saya copy. Ini saya copy ya. Copy. Saya buat dokumen baru, paste kemari, kemudian saya perbesar. Oke, nah ambil 6 digit untuk memeriksa keasliannya ya. Oke. Nah, periksa acak TST, huruf A. Huruf A itu di encoding jadi 10 kan? Ya. Nah, 10 itu di biner adalah 1010 benar, ya. Nah, kemudian B itu di encoding di posisi 11. 11 itu adalah 1011. Ya. Nah, itulah dia hasil encoding dengan binary arithmetic-nya ya. Nah, jadi begitu juga dengan C 12, maka hasilnya jadi 1100, 0 di depan saya abaikan, 1100 itu 12 kan gitu ya. Nah, jadi encoding kita berhasil, tinggal ini nanti dikompres. Ini kan makin banyak, makin bengkak ini, bukan makin hemat kan gitu ya. Nah, jadi cara kompresnya yang 6 bit ini kita abaikan, kita pakai 8 bit ya. Nah, jadi kalau saya mau tahu ini ada berapa bit mungkin ya. Nah, ini kayak mana saya hitungnya? Mungkin saya save dulu ya. Saya bingung juga kayak mana hitungnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 kali 4 berarti dapat berapa?
80 kali 4 berarti 320. 300 kurang 20 tambahkan dengan berapa ini? Oke, 16 berarti 64 berarti 320 tambah 64 berarti 384 ya. Nah, 384 itu kelipatan 8 enggak? Kalau enggak kelipatan 8 kita jadi problem juga ya. Nah, jadi 384 itu kelipatan 8 enggak? Oh, pas 48 byte ya. Jadi 64 byte jadi 48 byte. Pas ya. Encoding jadi binernya 888 ya. Kita encoding jadi biner 8. Coba. Mana tadi source code saya? Ini saya tutup aja, nggak usah di-save. Oke, nah di sinilah kita perlu di encoding 8888. Saya bakalan butuh satu buffer lagi. Jadi buffer compress tadi ini saya sudah pakai untuk binner, buffer compress binner. Saya butuh satu buffer compress lagi ya, atau saya pinjam buffer result aja mungkin ya. Iya, saya pinjam buffer result aja. Nah, jadi buffer result itu compression size ya. Jadi saya buat result size sama dengan ori size dulu sementara ya. Lalu di sini saya juga memesan ya, ini kan memesan compression buffer compression, ini memesan buffer result ya. Jadi buffer result sama dengan new unsigned character sebesar result size. Oke, coba mudah-mudahan nggak ada error, tes dulu. Ada error sebentar, ori size S besar ya. S besar. Oke, mungkin itu aja yang error. Oke, nah jadi kita sudah memiliki buffer result. Jangan lupa buffer resultnya nanti dibuang juga kalau sudah tidak digunakan lagi. Oke. Nah, sampai di sini. Oke. Nah, bagaimana membuat 8 bit? Aduh, jadi kita perlu potong-potong 8 bit dan kemudian panggil binary 8 to decimal ya. Nah, kita panggil binary 8 to decimal. Kita akan membutuhkan ini untuk dapatkan kode ASCII-nya. Nah, binary 8 to decimal, karakter bin. Aduh, nah jadi kayak mana dapat karakter ini ya? 8 bit kita ambil ya. Oke, ayo coba. Jadi ini ada variabel I, ada variabel J, ada variabel K, boleh saya pakai ya. Untuk mengolah buffer compression ini. Oke. Nah, saya mulai dari variabel I dulu, I dimulai dari 0, Oke. Nah, kemudian kita pinjam ke variabel apa ya saya buat ya? Saya pinjam ke unsigned karakter apa ya? Buffer lagi. Masa buffer lagi saya pakai? Temp binner ya. Temp binary sebanyak misalnya 9 huruf ya. Artinya saya pakai 8 aja. Jadi saya lebihkan 1. Oke. Nah, jadi temp binary itu akan saya pinjam jadi ada for I, ada variabel J ya. Oke. Nah, kemudian saya akan membuat for pakai while atau for ini ya. Pakai while aja ya. Selama I masih lebih kecil dari compression size. Compression size ini tadi isinya binner semua ya. Selama I lebih kecil dari compression size, oke. J sama dengan 0, tetap J sama dengan 0 kita buat. Ya. Nah, for J sama dengan 0 selama J lebih kecil dari 8, kemudian J plus. Nah, mau ngapain kita di sini? Ya, ya. Nah, saya mau membuat string yang baru binary. Ya. Nah, karena 8 digit binner 0 sampai 7, maka supaya jadi string maka huruf terakhir saya kasih 0. Jadi saya sengaja temp binary di posisi terakhir menjadi 0 atau kosong, pemisah string ya. Artinya nanti 0 sampai 7-nya boleh saya utak-atik, tetap tidak mengganggu tipe data string-nya ya. Oke, memang ini cara yang tidak biasa di bahasa C. Oke. Nah, jadi sampai di sini saya boleh membuat temp binary di posisi ke J. Diambil dari buffer compression. Salah. Temp binary di posisi ke J diambil dari buffer compression di posisi ke I. Bertambah 1 ya karena ada for ya. Tidak lupa I juga bertambah 1 ya. Nah, beginilah cara ngambilnya. Nah, kemudian untuk melihat nanti hasil penyusunan binary 8 digitnya,
saya di sini sengaja print ya, atau put s ya. Put s misalnya temp binary untuk melihat kembali apakah encodingnya itu sudah jadi 8 bit ya. Oke, mungkin CLS dulu. Oke. Nah, jadi encodingnya 8 bit semua. Padahal tadi ini sebenarnya 001010 ya, yaitu angka 10 ya. Kemudian tadinya ini adalah 001011. Ini tadinya adalah angka 11 ya. Kemudian 00110000 ini adalah 12 huruf C. Jadi huruf A, huruf B, huruf C yang tadi di encoding biner secara biner jadi 6666 bit. Sekarang saya gabung jadi 8888 bit. Nah, dari 8 bit ini akan saya jadikan ASCII kembali. Itu maksud saya ya. Nah, jadi 8 bit ini akan saya panggil fungsi yang namanya binary 8 to decimal. Jadi saya akan print ini pakai %s dan pakai %i. Oke. Nah, %s-nya untuk temp binary, %i-nya adalah untuk binary 8 to decimal. Oke. Nah, binary 8 to decimal untuk si temp binary. Oke. Nah, kita lihat apakah sudah dapat kode ASCII-nya. Oh, sorry. Di run ulang ya. Oke, nah itu kode ASCII-nya dapat tuh. Kode ASCII-nya dapat ya. Saya tinggal mencetak dengan %c aja, ya. Tinggal saya cetak dengan %c. Oke, maka kode ASCII-nya dapat tuh. Ya, kode ASCII-nya dapat. Tinggal saya simpan ke file, beres compression kita. Selesai, ya. Saya simpan ke file ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini print-nya akan saya buang. Jadi yang akan saya simpan ke buffer adalah binary to decimal temp binary ya. Binary to decimal temp binary ini yang akan disimpan ke variabel buffer result ini ya. Nah, jadi buffer result saya mulai menyimpan dengan variabel k ya. Saya mulai menyimpan dengan variabel k. Jadi ada variabel k, ada variabel i, ada variabel j lagi tadi ya. Oke, jadi variabel k ini menggunakannya di sini. Buffer result ya. Buffer result di posisi ke K yang tadinya dimulai dari 0 akan diisi oleh 8 bit binary tadi yang dikonversi ke desimal, Lalu setelah posisi K terisi maka K akan bertambah 1. Nah, beginilah seterusnya untuk bit-bit yang lain 8 bit. Nah, lalu sampai di sini kita akan tulis ke dalam file, tapi kita belum buka file kompres, jadi kayak mana nulisnya gitu ya. Nah, jadi kita lupa di sini apa yang kita lupa? Kita lupa file compression sama dengan fopen daripada compression file name yang saya buat di atas dengan mode WB untuk di write secara binary, ya. Nah, jadi compression file name itu ada di atas, compress file name acak BAE tadi ya. Nah, oke. Jadi setelah kita buat filenya dengan mode write WB, nah baru cara menulisnya adalah pakai perintah fwrite lagi. Ini tidak harus pakai bahasa C, pakai bahasa Java, pakai bahasa C#, pakai Pascal, pakai Delphi, silakan, tidak masalah ya. Yang penting ada perintah untuk write binary. Python pun bisa jalan kok ya. Cuman mungkin Python lebih lambat ya. Nah, Python lebih lambat. Java lumayan cepat, C lebih cepat lagi, Pascal juga cepat. Kemudian C# agak lambat sedikit ya. Oke. Nah, jadi fwrite si buffer result sebesar berapa? Sebesar K. Kenapa sebesar K? Karena K ini yang berhitung si buffer result itu sudah masuk berapa byte. Ya, si K itu yang hitungnya. Nah, sebesar K sebanyak 1 kali kepada file compress. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa di close file compress-nya. Ya, oke. Sampai di sini kita coba jalankan programnya. Yuk. Sir, tadi udah download attendance list belum ya? Sudah download apa? Attendance list. Belum. Oke. Nanti di sesi pertanyaan ya, biar saya download karena saya sedang share screen ini ya. Oke. Nah, jadi setelah saya write lalu saya close. Ini masih prototype ya. Kalau compression size-nya masih lebih besar ada algoritma pemotongan lagi ya. Nah, oke ya. Kita coba jalankan programnya. Hasilnya tidak nampak di layar, tapi hasilnya kita bongkar di file explorer-nya.
Oke, acak TST 64 byte. Oke, acak BAE-nya berapa byte? 48 byte, 9 ya. 40 harusnya 48 byte ya, ini jadi 49 ya. Coba saya cek dulu ada yang salah nggak? K dimulai dari 0, K++, buffer result sebesar K, karena kok kelebihan 1 ya? Karena kok kelebihan 1, harusnya K-nya 48 aja sih. Nah, ya tapi pastinya terkompres kan, 64 jadi 49 ya. Nah, kelebihan 1 byte ini yang saya bingung. Kenapa kelebihan 1 byte dia? Sebentar ya. While I lebih kecil dari compression size, kemudian I bertambah sebanyak 8 kali juga. Kemudian, ya udah pas harusnya ya. Mungkin saya boleh mencetak nilai K dan I lah ya. Ya, saya boleh mencetak persen I. Persen I yang pertama untuk si I, persen I kedua untuk K. Saya berharap yang benarnya itu nanti I di sini bernilai 384. Yang ini nanti saya harapkan bernilai 48 sebenarnya. Coba dijalankan. Oke, ini yang mau saya lihat. Oh, 392 ya. Oh, 320 tambah 64, 382 saya prediksi. Tapi kok 392 ya harusnya ya. Oke, nggak apa-apa. Coba kalkulator lagi. Kalkulator lagi. Jadi 64, mana kalkulatornya? Jadi 64 byte dikali 6 bit harusnya 384. Berarti buffer saya kelebihan. Ya, 382 I saya ya. Oke. Berarti ada kelebihan. Kelebihannya 10 byte pula itu ya, 392 berarti kelebihannya 8 byte, ada kelebihan. Oke. Apa yang salah? Coba sebentar. Kelebihan 1 byte. Jadi compression size lebih kecil, I lebih kecil dari compression size. Atau compression size-nya saya cetak juga. Oh, sebentar, compression saya mungkin gara-gara tambah 1 ini ya. Iya, mungkin gara-gara tambah 1 dia. Oke, nggak apa-apa. Compression size-nya tetap pakai ini. Jadi tambah 1-nya pada saat dipesan aja. Ya, pada saat dipesan aja. Oke, mudah-mudahan ini pas 40. Coba diulangi. Oke, nah kita bongkar kembali. Kalkulator tutup aja. TST 64 byte. Kemudian kita lihat compression kita. Oke, 48 byte ya. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ke decompression-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin saya download attendance list sambilan ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke decompression, ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum? Belum ada? Atau ada yang sudah stres duluan? Sepertinya belum ada, Sir. Oke ya. Nah, jadi karena kan tree itu termasuk topik kita ya, tree ya. Jadi encoding dengan menggunakan tree, ini saya langsung implementasikan. Jadi biar Anda juga mengenal saya ya, mungkin TI2 belum kenal saya. Saya ini modelnya sama kayak Pak Adi. Saya tidak suka teori melulu, saya tidak suka. Tapi saya heran ya, banyak dosen yang memang seperti itu ya, sukanya teori-teori aja. Nah, kalau saya nggak suka, saya bisa mati kebosanan kalau teori-teori terus ya. Nah, jadi saya praktekkan, beginilah caranya membuat compression ya gitu ya. Oke, nah saya lanjut ke decompression-nya ya. Saya lanjut ke proses decompression-nya. Jadi saya gabung di program yang sama aja. Oke. Jadi untuk proses compression saya komentar saja. Untuk proses compression-nya saya komentar saja. Nah, sekarang proses decompression-nya ya, ini saya tandai ya. Compression process. Oke. Nah, kemudian di sini saya sambung decompression process. Oke.
Nah, decompression proses. Kita buka file terkompres ya. Nah, dimulai dari file compression sama dengan fopen ya. Fopen dari apa tadi? Compression file name dibuka dengan mode P ya. Tadi kan kita tulis dengan mode WB ya, write binary. Nah, sekarang saya buka pakai RB. Nah, kemudian pastikan bahwa file berhasil dibuka. Jika file compression ada, silakan lanjut. Jika file compression tidak ada, mungkin seperti ini. Ya, cannot open misalnya compress file %s ya, ini nanti compress file juga. Nah, kalau jangan lupa file harus ditutup. Oke, supaya tidak membebani OS dan juga HDD kita ya. Oke, HDD kita ada buffernya. Jadi kita buka-buka file itu kan kita nggak tahu ya berapa banyak buffer HDD yang kita boros gitu ya. Oke, nah setelah membuka compression seperti tadi juga ambil file size-nya. Jadi compression size sama dengan file size dari file compression. Oke, periksa lagi ukurannya. Jika compression size masih lebih kecil dari max buffer, ya silakan lanjut. Nah, kalau ternyata tidak, saya kembali mencetak pesan ini. Ya, cannot continue decompression process because the %s file size is larger than the maximum file size. Ini menjadi compression ya. Oke. Nah, larger than atau more than lebih bagus ya. More than lebih enak kayaknya ya. More than ya. Oke, nah kalau compression size-nya sudah memenuhi, nah kita mulai dekompres ya. Nah dekompresnya kalau tadi kompresnya tadi 6 bit digabung-gabung jadi 8 bit. Sekarang kita reverse yang 88 bit tadi kita baca dulu semua. Kita susun kembali yang 88 bit tadi ya. Nah, jadi pertama kali kita baca fread ya kepada buffer kompresnya belum kita buat ya. Nah, jadi buffer compress itu sama dengan new unsigned character dari sebesar compression size. Oke. Nah, kemudian saya kalkulasi hasil dekompresinya ya. Hasil dekompresinya adalah 4 kali 3 ya, 4 kali 3. Jadi supaya 48 kembali jadi 6. Jadi saya harus kali 3 bagi 4 ya, bagi 4 kali 3 coba ya. Nah, jadi begini, saya coba dengan apa ya, result size atau ori size. Ori size pinjam ya. Nah, ori size sama dengan compression size dibagi dengan 3 dikali dengan 4. Terbalik nggak saya ini? Yang tadi kali yang tadi kali 3 bagi 4. Tapi nggak jadi saya pakai. Di ori size sama dengan compression size bagi 3 kali 4. Ya, bagi 3 kali 4. Nah, kalau ragu dibulatkan aja ini. Ya, kalau ragu ini dibulatkan. Kalau ragu ya. Oke, kemudian pesan buffer ori-nya dipesan, kemudian buffer result-nya juga dipesan ya. Jadi saya meminjam buffer ori untuk sepertinya saya pakai result aja ya. Oke, nggak apa-apa. Saya pakai buffer ori untuk untuk membalikkan lagi yang aslinya. Jadi buffer ori sama dengan new unsigned character daripada ori size ditambah 1 untuk jaga-jaga ya. Nah, kemudian tidak lupa si result size ini saya pinjam untuk binner. Nah, kalau tadi si compression size ini kan saya pinjam untuk binner ya untuk menyimpan encoding binner. Nah, kalau yang di sini saya terbalik, saya pakai result ini untuk nanti yang binnernya ya. Nah, jadi result size itu akan sama dengan compress size dikali 8. Nah, kenapa dikali 8? Karena encoding saya 8 bit ya, dikali 8. Nah, kemudian dipesan buffer result saya dipesan sama dengan new unsigned character sebesar result size tambah 1. Oke. Nah, sampai di sini udah pada galau ini semua ya. Oke, jangan lupa delete
delete si buffer result kalau tidak dibutuhkan lagi. Jangan lupa delete juga si buffer ori kalau tidak dibutuhkan lagi. Jangan lupa delete juga si ori bukan buffer compress ya. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan itu dulu ya. Oke, baca dari file compress ya, simpan ke buffer compress, di tempat saya bad network quality terus ya. Oke, buffer compress sebesar compression size sebanyak 1 kali kepada file yang terkompresi. Oke. Nah, jadi encodingnya dimulai ya. Nah, pasangkan for i dari 0 selama i lebih kecil dari compression size. Jadi compression size yang tadi 48 byte tadi itu satu persatu saya ambil byte-nya i++. Ya, byte-nya saya ambil satu persatu. Nah, dari byte-nya itu nanti saya konversi ke biner 8. Aduh, saya butuh konversi ke biner 8 ini. Yang saya buat sebelumnya adalah konversi, mana dia tadi? Yang saya buat sebelumnya adalah decimal to binary type 6 byte ya, 6 bit ya. Aduh, decimal to binary type. Mungkin saya ganti binary 6. Jadi saya replace, mungkin lebih enak saya ganti namanya. Replace. Oke, replace misalnya binary type menjadi binary 6 aja. Coba replace, find next dulu. Ini ya, find next, replace next ya maunya ya. Oke, replace and next. Ini juga replace next-nya. Ini replace juga, mungkin tidak ada lagi. Jadi ada tipe binary 6, nanti ada tipe binary 8 ya. Ada tipe binary 8. Nah, jadi sehingga untuk yang binary 8, saya decimal to binary 8 akan saya butuhkan lagi. Jadi saya copy, paste kemari. Jadi bedanya decimal to binary 6 dengan binary 8, bahwa ini harus 8 bit ya. 8 bit, padahal 8 byte saya pakai ya, 8 bit. Lalu I harus dimulai dari 7. Nah, oke. Mudah-mudahan tidak ada yang kurang lagi. Oke, tipe data yang ini adalah binary 8 ya. Binary 8 berarti saya pakai karakter 9. Karakter 9. Ini aja. Karakter 9-nya. Oke, coba mudah-mudahan tidak ada error ya. Lewat ya. Nah, kalau tidak ada error saya lanjut. Nah, yang 88 bit tadi itu saya coba ambil dengan cara Nah, saya pinjam tadi buffer result ya, buffer result tadi yang dikali 8 size-nya. Oke. Nah, jadi K dimulai dari 0, saya pinjam K dimulai dari 0. Kemudian nanti di sini konversi ke biner. Jadi setiap karakter yang tadi ada di sini, ini ya. Nah, setiap karakter yang ada di sini saya ambil konversi ke biner 8, konversi ke biner 8, konversi ke biner 8 ya. Oke, ayo kita coba. Oke. Nah, jadi si buffer tercompression di posisi ke I, saya mau konversi ke biner dulu, konversi ke biner dulu dengan cara pakai fungsi tadi yang kita buat ya. Mana dia? Decimal to binary 8 ya. Nah, pakai function decimal to binary 8 daripada compression buffer itu saya berikan kepada si variabel temp binary. Ya, saya berikan kepada variabel temp binary ya. Nanti diberikan decimal to binary 8 diberikan kepada temp binary. Coba saya sambil kompilasi. Tidak ada error ya. Oke, diberikan kepada temp binary. Diberikan kepada temp binary akan disusun satu persatu kepada result size ya, kepada buffer result. Ya, kepada buffer result. Oke. Nah, jadi buffer result itu kayak tadi saya membuat buffer result di posisi 0 adalah 0, artinya tidak ada string, artinya string kosong. Ini sama artinya dengan string copy, kayak tadi ya, string copy, buffer result, string kosong, seperti itu. Oke, nah kemudian sampai di sini, saya akan membuat string concat buffer result dengan temp binary. Jadi dapatlah buffer result itu nanti yang 8 bit. Jadi bagian ini adalah untuk memproses yang 8 bit. Nah, setelah dapat yang 8 bit ini, saya lakukan lagi perulangan for i. Kayaknya K belum saya pakai ya. K mungkin di sini. Nah, yang tadi 8 bit itu mungkin kalau semua pada galau kita cetak aja ya. Kita cetak aja dengan cara put s
buffer result, mudah-mudahan yang 8 bit itu kembali lagi. Coba. Oh, ya. 001010 001011 001100 dapat semua kembali binernya ya. Persis sama seperti yang sebelum kita kompresi. Ya. Oke ya. Nah, setelah dapat kita ngambil 6 ya. Oke, jadi kita akan membutuhkan K dimulai dari 0. Oke. Kemudian for I dimulai dari 0 selama I lebih kecil dari result size. Kenapa result size? Karena result size ini yang tadi isinya adalah yang 8 bit tadi yang sudah digabung ya sampai result size. Kemudian nanti ngambilnya adalah 6 byte. Mungkin saya sebaiknya pakai while aja ya. Sebaiknya saya pakai while aja. Oke. Nah, selama I lebih kecil dari result size. Oke. Lanjut, ambil 6 dengan cara for J dimulai dari 0 selama J lebih kecil dari 6, J++. Apa yang kita ambil? Nah, jadi time binary tadi ini ya, time binary ini berarti saya pinjam kemari time binary ya, karena saya pakai 6 bit, saya pakai 6 jadinya ya. 0 sampai 5 adalah bit 6 bit. Kemudian pemisah stringnya saya buat di posisi ke-6 ya, karena saya butuh 6 bit. Oke. Nah, lalu pasang temp binary di posisi ke J itu sama dengan, ini mungkin pakai kurung. Temp binary di posisi ke J itu sama dengan, mana dia ya? Sama dengan buffer result di posisi ke I. Dan jangan lupa I bertambah 1. J juga bertambah 1 karena di dalam for. Oke. Nah, jadi dengan demikian saya dapatlah temp binary ke sekian, ada berapa temp binary ke berapa temp binary. Nah, jadi temp binary ini akan saya lemparkan lagi ke array nggak ini ya? Temp binary nggak usah, temp binary langsung saya cetak aja. Mudah-mudahan kembali lagi nanti angka 10, 11, 12-nya ya. Coba. Ya, ini dia. Angka 10, angka 11, 12 ya. Ini adalah E, ini adalah G, ini adalah F ya. Oke. Nah, ambil posisinya ya, cari dan ambil posisinya. Wah, ini yang ribet nih. Ya, nah temp binary-nya sudah dapat, cari dan ambil posisi temp binary ini. Nah, ini mungkin agak susah karena kita membuat function find position in apa ya? Ada dua, compression table dan binary table ya. Nah, jadi ini harusnya compression table ini. Jadi find position in compression table. Nah, yang bawah diganti juga. Mana tadi? Find in compression table ya. Nah, saya akan membuat find position in binary table lagi ya. Oke, jadi saya akan membuat mana dia? Find position in binary table lagi akan saya butuhkan. Ya, find position in binary table. Nah, jadi yang di sini adalah karakter binary type ya. Binary type apa ya? C, binary type C juga misalnya, atau bin aja, bin. Jadi yang ada C diganti dengan bin. Nah, lakukan sequential search seperti biasa, lakukan sequential search. Nah, ini agak capek ya cara ngerjanya ya. For I dimulai dari 0 selama I lebih kecil dari 64, oke, I++. Apakah bin sama dengan compare table ke I? Ini akan diganti apakah bin sama dengan binary table ke I. Tapi problemnya di bahasa C yang belum ada plus-plusnya, itu tidak ada tipe data string. Jadi sehingga operator sama dengan ini tidak bisa digunakan untuk membandingkan. Anda sudah pernah pakai C# dan Java. Nah, itu membandingkan string tidak bisa pakai sama dengan, setahu saya harus pakai function atau method daripada string yang namanya equals ya, equals. Nah, jadi kalau di bahasa C yang ini dia harus pakai string compare, bukan C++, ini bahasa C. String compare bin dengan binary table ke I. Kalau menghasilkan 0 artinya tidak ada perbedaan. Kalau menghasilkan lebih besar dari 0 artinya lebih besar si bin gitu ya. Oke. Nah, jadi karena saya mau membandingkan sama, jadi saya pakai 0 ya. Nah, jika hasil perbandingan string antara si bin dengan si binary table ke I itu tidak ada perbedaan, maka dapatlah posisinya. Coba kita ambil posisinya ya. Oke, jadi sehingga di bawah ini kita cetak pakai %s untuk si binary
time binary ya, time binary-nya, persen S-nya untuk si time binary. Kemudian saya cetak juga persen I untuk posisinya ya. Nah, jadi saya akan membutuhkan find apa tadi? Find position in. Jadi find position in binary table daripada si time binary. Nah, mudah-mudahan posisinya kembali dapat ya, huruf A di posisi 10, huruf B di posisi 11 dan seterusnya. Coba kita lihat, ada error sebentar. Binary type itu binary type ada error di baris 109 binary type, binary 6 sepertinya ya, binary 6. Coba sekali lagi. Oke, lewat ternyata. Nah, dapat kembali 10, 11, 12. 10 adalah A, 11 adalah B, ya, 12 adalah C, 14 adalah E, 13 adalah apa ya, D, 15 adalah F. Kembalikan hurufnya kan. Nah, kalau sudah kembali hurufnya, maka saya bisa dong mencetak hurufnya pakai persen C, ya. Nah, jadi pakai persen C, si find binary find position ini saya boleh dong simpan ke variabel post. Post sama dengan, jadi post saya cetak ya. Post sama dengan find position in binary table, cetak pakai persen I. Kemudian cetak pakai persen C itu siapa? Itu adalah si compression table di posisi ke post. Mudah-mudahan dapat huruf ABC-nya kembali. Coba. Oke, ada error sebentar. K tidak dipakai. Buang. Buang. Terus apa lagi? Mana dia? Post belum kasih nilai katanya. Position adalah, ya kan sudah saya kasih nilai. Find position in binary table, apalagi? Lewat declaration syntax error di baris ke-221. Baris ke-221. Loh, kok di sini errornya? Mungkin kekurangan kurung ini biasanya ya. Ini kurung sampai di sini. Ini kurung sampai di sini. Pas dong. Atau di sini ada, oh titik koma. Ya, coba sekali lagi. Oke, nah mungkin saya LS dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Kembali kan? Ya, coba lihat acak TXT, bandingkanlah dengan hasilnya. Ya, A, B, C, E, D, F, A, B, C, E, D, F, ya. D dan seterusnya dapat semua sampai yang paling ujung adalah C, pas, dekompresinya berhasil ya. Oke, nah jadi yang tahap terakhir adalah bagaimana menyimpan kembali ke dalam file kan gitu ya. Nah tahap terakhir adalah bagaimana menyimpan kembali ke dalam file. Nah jadi menyimpan kembali ke dalam file, kita nanti akan ke dalam ORI buffer. Jadi buffer ORI ini akan menyimpan nanti compression table ke post ya. Kembali K yang sama dengan 0 tadi saya butuhkan ya, saya hapus pula ya. Nah, jadi sampai di sini saya boleh bermain-main dengan cara begini. Ya. Si buffer ORI di posisi ke K itu sama dengan compression table di posisi ke post dan selesai. Ya, selesai. Kemudian simpan ke file hasil ya. Nah, jadi ini saya buat file hasil. Oke, file result itu dibuka fopen dari result file name itu dibuka dengan cara WB, di write secara binary. Nah, kemudian setelah nanti ini buffer ORI-nya dapat kembali, saya boleh gunakan fwrite si buffer ORI ya sebesar ORI size. Sebentar, bukan ORI size ini. Sebesar ORI size. Oh ya, sebesar ORI size. Oke, bisa pakai K ini sebenarnya, bisa pakai K. Sebanyak 1, karena K ini yang nanti mengambil posisi terakhir ya. Sebanyak 1 kepada file result. Kepada file result, kalau sudah selesai file result-nya kita tutup ya, fclose file result. Oke, sebelum dijalankan kita lihat dulu apakah ada result txt. Result kita pakai nama apa tadi? Hasil txt ya. Nah, kita lihat dulu apakah result file name hasil txt sudah ada.
Ternyata belum. Nah, kalau belum, kita coba jalankan. Nanti kita cek lagi ada atau enggak. Ini ya, jalankan ya. Oke, 1, 2, 3, di compile ya. 1, 2, 3 nanti muncul ini hasil di bawah hasil txt. Ya, nah hasil txt, tapi 0 byte ya. Ada problem berarti kalau 0 byte ya. Oke, kalau 0 byte berarti ada problem. Masih 0 byte ini. Oke, sekali lagi kita cek ulang. Nah, buffer ori ke K ditulis sebanyak K. Oke, compression table sebanyak 1 kali kepada file result. File result sudah saya buka dengan WB, result file name dengan mode WB. Berhasil di... Ya, tinggal tahap terakhir nih, padahal hasilnya tadi udah benar ya. Oke, fwrite buffer ori sebesar K. Oh, tadi saya lupa K tambah 1. Bahaya ini ya. K tambah 1 ya. Jadi K-nya nggak bertambah. Jadi ukurannya nggak pernah bertambah ya. Bahaya ya. Sekali lagi. Oke, ulang ya. Di sini aja. Oke. Nah, perhatikan file size daripada hasil txt ini masih 0 ya. Saya jalankan sekali lagi. Mudah-mudahan hasilnya berubah. Ting, jadi 1 KB. Ya. Nah, kita cek ulang hasil txt ini. Cek ulang. 64 byte ya. Nah, kita buka ulang kedua file tersebut. Hasil txt isinya ini kita copy, saya letakkan di acak txt, enter ke bawahnya sama persis ya. Nah, jadi compression dan decompression kita sudah berhasil meskipun hanya prototype aja, hanya untuk ukuran file di bawah 4 KB ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Wah, ini kalau saya suruh buka kameranya nih, saya bakalan melihat wajah-wajah galau ini setelah melihat program saya ini ya. Benar nggak ini? Ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Sir. Nah, itulah muka galaunya kelihatan kan? Nah, oke. Nah, belum ada pertanyaan ya. Nah, ada yang tertarik nggak dengan membuat skripsi mengambil topik kompresi? Ayo. Ya, untuk kompresi saya udah ada beberapa project meskipun sebenarnya masih kalah dibanding dengan yang ada di pasaran. Saya pernah membuat kompresi citra format saya sendiri, namanya NMI. NMI namanya. Hasil kompresinya setengah dari file asli, ya. Nah, jadi kalau BMP saya filenya 1 mega, compression saya hasilnya setengah mega, gitu. Nah, tapi dibandingkan dengan JPEG, kalah jauh. Si JPEG itu mengerikan, ya. Yang 1 mega hasilnya bisa tinggal sekitar 10 kilobyte. Saya terkejut, 10 kilobyte. Punya saya setengah mega berarti 512 kilobyte. Dia punya hanya sekitar 10 kilobyte. Gila si JPEG ini, kayak mana dia kompresnya ya. Nah, dan compression saya lossy. Lossy itu artinya setelah dikompres itu menurun. Nah, si JPEG itu saya terkejut. JPEG itu punya 2 versi. Ada JPEG jadul, ada JPEG 2000. Nah, kalau JPEG jadul itu lossy. Setelah dikompres ya, itu kualitas citranya menurun pada saat kita membuka kembali. Nah, kalau JPEG 2000 ternyata dia punya tingkat compression yang bisa setel. Jadi kalau saya buat compressionnya low compression, itu ternyata kualitas compressionnya itu seperti yang asli, persis seperti yang asli kualitasnya, tidak berkurang sedikit pun, ya. Tapi dengan ukuran low compression tadi itu, yang high quality tapi low compression level, itu ternyata ukuran size-nya hitungan kilobyte. Saya terkejut. Sebuah citra asli kalau saya hitung ya. Nah, coba saya buka kalkulator lagi dan share screen ya. Nah, Anda boleh melakukan percobaan lah ini ya. Sebentar, share screen dulu ya. Oke. Nah, Anda boleh melakukan percobaan. Percobaan seperti apa sih? Nah, percobaan begini. BMP, ya. Harus BMP. Kenapa BMP? Karena BMP itu citra yang belum terkompresi. Nah, kalau Anda pernah pakai format BMP itu belum terkompres sama sekali. Nah, kalau sebuah file itu berukuran
katakanlah resolusi monitor Anda 1920 mungkin ya, 1920 kali 1080. Oke. Nah, jadi ini disebut sebagai citra 2 megapiksel. 2 megapiksel. Kenapa? Karena ini adalah 2 juta. Ya, diasumsi sebagai 2 megapiksel ya. Oke, nah jadi citra 2 megapiksel ini apakah ukurannya juga 2073600 byte? Salah. Kenapa? Karena citra yang sekarang itu adalah citra yang true color. Nah, citra true color itu kan punya 3 komponen, yaitu red, green, blue. Jadi untuk masing-masing 2.073.600 itu ada 3 channel lagi, di mana red dengan green dengan blue masing-masing ada menempati 1 byte. Nah, jadi dengan kata lain, satu citra dengan ukuran 1920 kali 1080 itu sebenarnya itu adalah 1920 kali 1080 kali 3 ukurannya. Nah, jadi untuk bermain game ini ya, bermain games dengan grafik card Nvidia GeForce atau AMD Radeon. Saya sendiri penggemar AMD Radeon ya. Nah, jadi untuk mencapai 60 FPS tahu ya, ini ya, frame per second. Jadi apabila kita bermain game dengan 10 FPS, berarti animasinya patah-patah dan Anda bermain game itu habis itu muntah-muntah. Ya, muntah-muntah. Kenapa muntah-muntah? Karena nggak real tampilannya, jadi sangat memakan otot mata kita dan otot lensa mata kita ya, jadi sehingga kita bakalan pusing melihat bermain game dengan 10 fps. Begitu gamenya itu 59 fps, katakanlah 60 fps, artinya si VGA card harus menyajikan satu layar dengan ukuran 1920 kali 1080 ya. Dalam 1 detik itu harus ada 6 mega yang disiapkan, ngerti maksudnya? Supaya Anda bisa tetap 60 fps dan resolusi game Anda adalah 1920 kali 1080, berarti si grafik card Anda itu dalam 1 detik, kalau Anda mau 60 fps ya, kalau Anda mau 60 fps, maka dalam 1 detik itu si VGA card harus menyediakan 60 kali 8 mega ini. Ya. Berapa lah ini? Oke, nah berapa ini? Ya, berapa mega ini? 0,3 giga ya, saya bisa bilang 0,3 giga. Nah, itulah sebabnya kenapa grafik card itu video RAM-nya sekarang hitungan giga, bukan lagi hitungan mega. Kenapa? Karena resolusi game sekarang, grafik sekarang tinggi-tinggi, kan gitu ya. Jadi bayangkan aja 1 detik si VGA card harus mengolah data sebanyak 373 megabyte atau 0,3 gigabyte dalam 1 detik. Si VGA card harus mengolah data sebanyak itu. Ya, nah, oke. Jadi ini sekedar sharing aja untuk masalah buffering ya, buffering, resolusi dan sebagainya ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan bubar nih kita nih. Ya, ada yang lain? Waktu kita masih ada 16 menit loh sebenarnya loh. Mungkin yang lain mau bertanya, boleh buka suaranya ya teman-teman. Iya. Ya, ngomong Sir Robin. Ini pertanyaannya out of context sih. Sir Robin udah tahu muka kami semua belum ya, Sir Robin? Sebenarnya belum sih. Kalaupun saya melihat sekilas pun saya nggak ingat ya sebenarnya ya, karena kita ketemunya online ya, Jadi kalau kita ketemu onsite, kadang-kadang saya ya itulah saya nggak suka kalau online ya. Jadi gimana lah, kita diharuskan online kan karena pandemi ini juga kan. Nah, jadi kalau kita onsite itu saya bisa personal langsung melihat, mempraktekkan mahasiswa ini membuat program gimana. Nah, tahun-tahun lalu saya membawa analisis algoritma itu memang tidak di ruangan komputer, karena itu memang mata kuliah teori, tetapi karena supaya saya sendiri juga bosan kalau teori ya. Kalau hitungan saya masih suka ya. Nah, jadi saya sendiri laptopnya sendiri. Ya, anak-anak 18 yang sekarang lah saat itu ya. Nah, boleh bawa laptop sendiri, kita praktekkan algoritmanya, analisisnya kita praktekkan. Mau bubble sort, mau sort yang lain ya. Bahkan saya modifikasi programnya, suruh mereka mencoba kembali untuk dapat jumlah perulangannya, jumlah perbandingannya, jumlah pertukarannya, sampai di programnya itu sendiri yang menghitung jumlah perbandingannya, jumlah pertukarannya semua. Jadi mahasiswa kan puas kan gitu ya, jadi mempraktekkan sendiri ya. Tapi di satu sisi memang ada juga mahasiswa yang nggak suka coding. Nah, itu yang susah. Kalau mahasiswa yang nggak suka coding, aduh, mampus lah, kayak mana lah saya
bisa menjalani kuliah ini ya. Nah, kalau dia nggak jago ya kekurangannya di situ juga ya. Kalau yang nggak jago coding kan seru ya. Oh, rupanya kayak gitu hitungan bubble sort ini ya. Wah, kayak gini rupanya menganalisis looping, menganalisis if gitu ya. Nah, jadi di situ mereka menambah ilmu bagi yang mencoba ya. Kalau bagi yang mungkin tidak suka coding ya nggak bisa coba ya. Nah, kalau untuk wajah-wajah Anda, nah itulah makanya saya kalau kuliah onsite-nya saya sukanya memang ini ada problem karena kan mereka mempraktekkan dengan laptop. Ini ada problem, saya langsung ke sana. Langsung saya perbaiki errornya ada di mana, langsung saya perbaiki. Oh, ini gara-gara ini. Jadi dengan demikian tidak hanya ilmu analisis, tapi ilmu untuk menangani error di bahasa program pun ada. Nah, dan mahasiswa itu tidak saya haruskan kalian harus pakai C ya. Enggak. Silakan pakai masing-masing karena yang dipermasalahkan itu adalah algoritma dan cara-caranya, bukan bahasa programnya. Jadi di sana ada yang pakai Java, ada yang pakai Python, ada yang pakai C ya, yang pakai C# lagi waktu itu ya. Nah, cuman bahasa program yang agak jadul seperti Pascal memang nggak ada yang pakai waktu itu ya. Nah, jadi Python, C#, Java. Nah, di sana banyak variasi. Jadi saya senang juga. Jadi perbedaan antara anak 17 dengan anak 18 ya. Kasiannya memang anak 17 itu hanya tahu Java. Karena sebelum saya masuk. Jadi begitu tahun 18 saya masuk ya. Nah, itu mahasiswa itu menggila semua. Anak-anak 18 menggila semua. Jadi gilanya gimana? Semuanya bisa, mau Java bisa, mau Python bisa, mau C bisa ya. Jadi luar biasa juga semangat mereka gitu ya. Nah, jadi saya berharap ya anak-anak 19 juga bisa seperti itu ya, karena kan tidak ada satu tool untuk semua masalah ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan satu language untuk semua menyelesaikan semua problem, nggak bisa. Karena language itu kadang-kadang juga ada batasan-batasan di masalah kemudahan dan kesulitannya masing-masing ya. Nah, gitu. Jadi saya tidak mempermasalahkan language-nya apa, yang penting menguasai language itu, kita fokusnya ke algoritma. Jadi, nah kalau bawa laptop masing-masing, saya bisa langsung personal ya. Ini salah. Nah, kalau di bahasa C# itu, kendalanya memang selalu di situ. Makanya untuk C#, algoritma saya ini dimodif di bagian ini sedikit gitu ya. Nah, kalau pakai apa? Java. Kalau Java itu memang ada problem di scanner. Nah, kalau pakai scanner itu harus ditipu scannernya dengan perintah ini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi saya bisa personal. Nah, tapi kalau kayak gini memang saya jujur aja kesulitan juga. Jadi ini secara personal saya memang kesulitan. Aduh, ini Jericho ini kemampuan codingnya kayak mana gitu ya. Jadi saya kadang-kadang menilai itu nggak bisa objektif juga, nggak bisa objektif. Jericho gitu. jago banget Ustaz. Oh iya ya. Tapi diam-diam dia ya. Nggak pernah bersuara dia ya. Nggak sana mana ada jago. Apa itu? Nggak jago. Dia cuma merendah itu Ustaz. Oh iya ya. Oke. Nah jadi kalau sama saya sih jangan ini ya, maksudnya jangan segan-segan gitu ya. Jadi dosen itu bukan ya mungkin ada guru waktu Anda sekolah itu sadis gitu ya, marah-marah. Kalau saya enggak, saya bisa santai-santai ngomong-ngomong. Kadang-kadang saya mau bercanda juga sih. Gitu ya. Jadi kalau ada problem sih di chat aja. Ada anak 20 TI, anak baru yang pagi siang malam chat saya terus setiap hari. Pagi siang malam chat saya terus. Padahal mata kuliahnya Python ya. Mata kuliah algoritma. Toolnya adalah Python. Saya terkejutnya dia terus bertanya, Pak, kalau saya mau buat begini, algoritmanya kira-kira kayak mana? Pak, kalau saya mau coba yang ini, betul nggak cara ini? Ini baru chat saya, baru masuk ini tim chat dia, baru aja masuk. Sampai malam dia chat saya. Nah, terus karena kawan-kawannya juga, mungkin ada beberapa kawannya di kampus lain, misalnya di Jakarta, itu mereka algoritmanya langsung pakai C misalnya ya. Nah, jadi dia juga nggak mau kalah sama kawannya, dia langsung bertanya, kalau di Python saya buat kayak gini, di C saya buat kayak mana? Nah, jadi dia berlomba sama kawannya di sana ya. Dan saya pikir ya ini kan sesuatu yang positif juga ya kan gitu. Ya jadi kita mahasiswa teknik ini ya kerjaan kita ya engineer kita itu maksudnya kita itu setiap hari aktif aja gitu, aktif aja. Kita ini engineer setidaknya untuk 1 tahun pertama lah sejelek-jeleknya ya gitulah ya. Oke, ya jadi agak santai aja. Jadi kalau ada kendala saya tidak marah kok kalau itu di chat ya, meskipun saya mungkin sedang sibuk, mungkin saya balasnya agak telat, paling-paling seperti itu aja. Ya, ada kendala silakan chat, tidak masalah kok ya. Oke, ada yang lain? Kebetulan masih ada waktu ya. Nah, oke, ada pertanyaan yang lain? Mungkin saya boleh stop recording dulu ya. Saya stop recording dulu sambil menunggu yang lain.
Meeting is being recorded. Oh, udahlah, janganlah, nanti recordnya hilang pula ya. Oke. Nah, ada yang lain? Belum ada? Nah, kalau belum ada, kita memang tinggal satu topik terakhir sih sebenarnya, tapi pertemuan kita masih ada berapa kali? Masih ada 3 kali lagi ya, 13, 14. Kayaknya memang kita masih ada 3 pertemuan, tapi bahan kita tinggal NP problem ya. Nah, tapi saya jujur aja, NP problem ini masih sesuatu yang baru sama saya. Dari zaman saya kuliah sampai sekarang saya baru tahu ternyata analisis algoritma itu ada NP problem ya. NP problem NP problem itu apa, Sir? Ada slide-nya sebentar. Saya juga tidak ahli dalam NP problem ini ya, tapi mungkin beberapa dosen sudah bisa membawakannya meskipun secara teori mungkin ya, dosen di UPH yang di Karawaci. Sebentar ya. Tapi kalau saya kan, ya Anda tahu lah, saya modelnya kayak Pak Adi gitu, jadi saya nggak suka teori, bisa kebosanan. Jadi yang ngajar aja bisa kebosanan, apalagi yang diajarin kan. Mana dia ya? Bentar ya. NP problem. Di zaman Pak Adi dulu, kan Pak Adi duluan masuk ya ke UPH ya. Nah di zaman Pak Adi dulu NP problem ini pun belum ada. Ini sesuatu yang baru ini saya bilang memang ya. Bentar saya share ya. Di slide yang terakhir kita ya. Bentar. NP problem, mana NP problemnya? Oke, itu dia. Oke. Nah, NP problem ya. Oke. Nah, ini sih mungkin karena ilmu matematika diskrit saya itu mungkin belum ini ya, belum mahir kali ya. Ini mungkin berhubungan dengan matematika diskrit atau mungkin numerik mungkin ya, tapi saya nggak pasti juga. Nah, jadi ini matematis banget ya. Ini satu hal yang belum saya kuasai. Ya, jujur aja saya bilang. Jadi ada kompleksitas mengenai polinomial. Jadi kalau mengingat polinomial itu saya mikir-mikir lagi. Polinomial itu berarti pakai rumus. Rumus itu nanti di looping-looping lagi kan gitu ya polinomial. Itu asumsi saya ya. Nah, jadi NP problem ini masih terlalu jauh lah ya untuk saya bahas untuk dipraktekkan ya. Nah, pastinya dia ada himpunan ya. Teori-teori himpunan dia ada. Jadi matematis banget ya. Kemudian bentar ya. Ya, nah jadi ini matematis banget untuk kalau dibahas ya, tapi saya tidak tahu implementasi ini mau kemana, itu masalahnya. Jadi saya tidak bisa mempraktekkannya, jadi makanya ini problemnya mungkin cukup Anda baca aja, baca-baca, kemudian browsing-browsing di internet, ini masalahnya apa, mungkin ini slide-nya saya kasih hanya sekedar untuk perkenalan aja, jadi detailnya mungkin Anda boleh baca-baca di browsing aja. Ya, oke. Nah kalau masalah SOTESPAT ini ya, ini kita mata kuliah analisis pula ya. Saya ada satu program yang membahas SOTESPAT juga memang ada ya dengan menggunakan DFS ya. Sama Pak Adi kemarin struktur data udah pernah bahas SOTESPAT belum ya? SOTESPAT itu seperti kayak graf gitu kan, Sir? Iya, itu topik graf. Nah, sekedar informasi bahwa algoritma DFS ya, SOTESPAT itu ya, kasus SOTESPAT dan traveling salesman itu tahun 70-an itu sudah dipecahkan orang. Tahun 70-an ya, populernya di tahun 80-an itu udah dipecahkan orang ya. Itu tahun-tahun lahir saya itu ya. Nah, itu sudah dipecahkan orang. Tapi kenapa sekarang itu lagi marak ya? Gara-gara siapa? Gara-gara si Google Map. Ya, nah, jadi mencari jalur terpendek itu kan implementasinya salah satu di Google Map ya. Nah, jadi penyelesaiannya sudah ada di 40 tahun yang lalu ya. Tapi implementasinya baru bisa sekarang. Kenapa? Karena toolnya, teknologi manusianya baru sekarang bisa membuat itu, baru bisa implementasi ya. Jadi kadang-kadang memang kendala ini selalu ada ya. Nah, contohnya apa lagi ya? Kalau di OOP ya, pemrograman berorientasi objek, OOP kemarin ada pakai Java itu ya. Nah, di OOP itu, coba saya tanya, itu polymorphism itu dipakai di mana ya? Coba ada yang tahu nggak? Polymorphism kalau pas mau buat method dengan range yang gimana ya? Di kehidupan sehari-hari itu nggak dipakai. Ya, nggak dipakai. Nah, itu polymorphism, polymorphism, abstract class, abstract method yang seperti itu
itu ternyata dipakai memang hanya di dunia abstrak. Dunia abstrak itu kayak mana? Dunia abstrak itu contohnya kalau software engineering. Misalnya sisap contohnya sisap. Nah, sisap itu ada kelas form kosong. Jadi begitu kita membuat kelas form 1 misalnya, kita masukkan button, label, dan lain-lain, maka si form 1 itu otomatis diturunkan dari kelas form induk, ya, diturunkan dari kelas form induk. Oke. Nah, jadi kelas form induk itu bisa dibilang sebagai kelas yang abstrak ya, tapi saya nggak tahu pastinya itu abstrak atau bukan. Itu diturunkan, setelah diturunkan ditambahkan label, text box, buttonnya. Jadi itu polimorf itu sudah seperti polimorfism, tetapi belum seperti polimorfism, ya. Pada saat passing parameter, kebetulan saya nggak bisa demo di sini. Apabila form 1 dipassing parameter kepada sebuah function, oke. Nah, kita punya form 1, form 2, form 3. Jadi kita passing parameter form 1 sebagai form 2 tipenya itu masalah. Kita passing form 3 kepada sebuah function yang wajib pakai form 1 itu masalah. Tetapi supaya masalah, kita passing parameter form itu pakai kelas induknya. Jadi disitulah terjadi polymorphism. Nah, tapi di dalam kehidupan sehari-hari saya susah menjelaskannya. Saya harus membuka sisap atau RAD Studio atau Visual Basic untuk menunjukkan polymorphism ini. Dan gitu. Nah, kehidupan sehari-hari nggak bisa. Saya mau tunjukkan di mana. Nah, ya itulah kendala juga memang ya. Jadi beberapa hal itu di zaman dulu sudah dipecahkan orang, tapi di zaman sekarang baru bisa dipakai. Itu memang ada beberapa problem seperti itu ya. Oke, ada yang lain? Tadi dunia abstrak berarti itu kayak saya pernah dunia dengar maya lah. Dunia non-Euclidean nggak, Sir? Itu kayak mana itu nggak tahu saya. Oh, kayak mana itu? Itu gimana ya? Kayak kalau kita lihat kan sebuah terowongan itu sepanjang, misalnya lihat terowongan itu kita jalan terus benar-benar terowongan. Tapi kalau di dunia abstrak atau non-Euclidean itu kalau kita lihatnya di depan kan misalnya terowongan, tapi kita masuknya itu ruangannya kotak sempit gitu. Oh iya, seperti menembus ruang dan waktu gitu barangkali ya. Seperti kalau di kehidupan nyatanya lebih ke dimensi keempat gitu, Sir. Ini ya dimensi ruang dan waktu lah ya. Memang ada teori mengenai itu, tapi teknologi kita belum bisa seperti itu. Jadi kalau teknologi kita sudah seperti itu, dan itu kalau seandainya memang ternyata ada ya, ini kan belum terbukti karena teknologi kita belum sampai di situ, jadi belum terbukti. Kalau seandainya itu terbukti, maka itu sudah seperti film-film di Avenger itu, di mana pesawatnya itu tinggal seperti space warp aja. Jadi dia tinggal bisa warp through distance. Jadi waktu distance melalui terowongan waktu, jadi sehingga mereka menghemat waktu dari satu planet ke planet yang lain. Nah, tetapi kan itu hanya teori, implementasinya belum sanggup. Makanya sampai hari ini banyak juga yang berlomba-lomba untuk membuat pesawat supersonik, atau supersonik masih kalah, membuat pesawat yang seperti kecepatan cahaya. Kayak mana cara buatnya itu? Mau pakai bahan bakar apa itu? Bahan bakar minyak kayaknya nggak mungkin. Ya mungkin harus pakai bahan bakar nuklir kali ya. Tapi saya nggak tahu juga ya. Nah, jadi banyak yang juga yang berlomba seperti itu mau mencoba ke dimensi lain apakah benar teori tersebut. Tapi ini belum terbukti sih. Itu hanya hitungan teoritis memang. Ya. Nah, saya nggak tahu 100 tahun lagi kayak mana kan gitu ya. Nah, si NASA sendiri pada saat saya belum lahir, si NASA itu sudah pernah mengirim sebuah satelit, sejenis satelit ya yang berupa pesawat luar angkasa tanpa awak ya, yang namanya Voyager 1, Voyager 2. Nah, Voyager 1 itu katanya dari sejak pertama kali dikirim entah 60-an atau berapa saya nggak tahu oleh NASA. Ya, itu sekarang dia sudah melewati Pluto. Jadi bayangkan sudah berapa puluh tahun dia baru melewati si Pluto. Ya. Dan dia terus menangkap sinyal dan mengirimkan sinyal balik ke bumi dalam waktu hitungan jam. Jadi setiap sinyal saya kirim ke sana, jam baru sampai, dan nanti sinyal sampai di sana itu memberikan perintah, nanti di sana nanti membutuhkan sekian jam lagi untuk merespon bahwa oh ini ya citra yang saya dapatkan ya, oh ini audio yang saya dapatkan ya selama perjalanan saya ya gitu ya, sampai kepada powernya down nanti, karena kan dia meminjam tenaga surya juga dan ada baterainya juga. Jadi awalnya kalau masih dekat dengan tata surya, dia pasti menggunakan panel surya untuk beroperasi, nanti sampai udah jauh nanti pasti pakai baterai
Nah, sampai nanti yang paling jauh baterainya habis, maka itu jadi sampah di space kan gitu ya. Nah, jadi itulah dia dikirimkan udah beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekarang baru dapat ilmunya itu kan seperti itu datanya ya. Nah, jadi banyak hal yang memang seperti itu, seperti soto spat juga ya. Oke. Nah, kita bubar sebelum ya, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, jadi minggu depan saya karena compressionnya sudah selesai, nah minggu depan saya mau memberitahukan bahwa kalau compression sudah selesai, NP problemnya juga sudah saya share slide-nya. Nah, NP problem saya pun angkat tangan, itu saya mau jelaskan kayak mana, saya nggak tahu. Nah, bagaimana kalau supaya ada 3 pertemuan lagi, ini kita bahas bagaimana cara membuat bahasa program. Jadi Anda tidak menghabiskan waktu hanya untuk tatap muka, datang setor muka, selesai gitu ya. Nah, jadi saya mau mencoba membuat bahasa program. Jadi Anda dapat topik skripsi satu lagi. Yang gitu. Ya, oke, gimana? Kalau kita coba buat bahasa program ya. Karena begini loh. Karena kan baru tahun ini kita pakai sistem SKS. Nah, kemarin kan kita pakai sistem paket ya, UPH pakai sistem paket. Jadi 2 SKS itu 8 pertemuan. Bahan saya itu 8 pertemuan udah pas itu. Udah pas sekali ya. Nah, jadi sekarang jadi 15 pertemuan. Saya pun bingung. Jadi sisa 3 pertemuan saya mau ngapain? Yang gitu ya. Nah, jadi kalau kita memang praktek di kelas ya, nah itu bisa saya perpanjang dengan mahasiswa mencoba program, bisa saya ada kelonggaran, jadi sehingga mahasiswa itu juga latihan di kelas, jadi sehingga bahan saya itu cukup untuk 15 pertemuan, tetapi sayangnya karena kita online juga, ya nggak ada pertanyaan juga gitu ya, jadi saya nggak ada demo hal yang baru. Nah, jadi mungkin sisa pertemuannya minggu depan saya akan coba membuat akan saya coba membuat sebuah bahasa program ya dari awal. Saya demo, jadi kalau ada error-errornya harap maklum, kita perbaiki secara live juga. Oke? Oke, Sir. Oke ya, nah jadi jangan segan-segan chat saya kalau ada problem, diskusi segala macamnya. Oke, jadi dulu kalau tidak ada pertanyaan ya. Nggak ada ya? Oke, nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya leave meeting dulu. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya ya. Selamat malam, Sir. Malam, Sir. Malam, Pak. Makasih ya, Sir. Sama-sama, saya duluan ya. Jangan lupa tugasnya diupload ya. Tugas-tugas lama, modus, prima, ya dan lain-lain ya, itu diupload ya, jangan lupa ya. Oke ya, saya leave meeting dulu ya. Bye, Sir. Oke. Malam, Sir. Malam. Malam, Sir. Malam.